Aku sudah berobat kemana-mana. Tapi kenapa sakit ini gak sembuh-sembuh juga? Capek rasanya. Kenapa hidup ini mengesalkan? Apa yang kurang dalam hidupku? Sabar ya Ci ya. Akibat sakitku ini, sehingga aku sering gak masuk kantor. Dan akhirnya harus di PHK. Ini pasti ulah salah satu HRD yang baru masuk itu. Dia pasti ngomong yang enggak sama bos. Gak baik nuduh begitu Ci. Sudah pasti dia lah. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya kan? Sudah di PHK. Sekarang mau ditinggal cerai suami. Dasar tuh papanya Sari. Sudah pasti dia selingkuh dengan wanita lain. Gak baik nuduh begitu Ci. Apa kurangnya aku sih? Coba lihat. Cantik? Oke. Apa kurangnya aku? Ya. Banyak lebih dan lebarnya sih. Stop kamu dek. Kamu itu ya bukan ngebelain Cici, malah ngeledek lagi kamu. Bukan gak mau belain Cici. Memangnya Cici ada bukti kalau papanya Sari selingkuh? Gak perlu bukti, itu udah pasti. Gak baik nuduh begitu Ci. Ci, aku sering temani Cici ke dokter. Ingat Ci, dokter mengatakan kalau sakitnya Cici bukan karena hal medis, tapi bersumber dari pikiran Cici sendiri. Lah, jadi apa kurangnya aku? Lah, itu pertanyaan Cici tadi. Kenapa Cici nggak tanyakan pada putri Cici? Maksud kamu apa? Aku ini ademu Ci. Aku tahu perkembangan Sari, putri Cici yang baik itu. Sekarang Sari hidupnya jauh lebih tenang. Semenjak dia jadi Kristen. Kamu pikir orang Kristen itu gak pernah punya masalah? Gak pernah sakit? Gak pernah stres? Oh pasti tuh Ci, pasti. Loh, lalu apa bedanya sama kita? Cara mereka menghadapi masalah, sakit dan stres, itu yang berbeda dari kita. Mereka punya backingan yang kuat, ya Yesus itu. Udah ikut-ikutan Sari kamu ya. Sudah masuk Kristen kamu? Ini bukan soal masuk Kristen atau bukan. Sari tidak pernah menyuruhku menjadi Kristen. Dia yang memperkenalkan aku dengan sosok Yesus. Dan aku yang mencari jawabannya sendiri. Nih. Saat kita memaafkan orang lain yang menyakiti, kita menyembuhkan luka dalam diri kita sendiri. Kita membebaskan diri dari penyakit emosional yang merusak. Dan kita memperoleh kedamaian yang melimpah. Aku merasakannya kok. Berhentilah ceramah. Aku malas mendengar omong kosong ini. Omong kosong dokter sini. Aku harus berobat luar negeri. Aku harus sembuh. Dan akan aku kasih lihat ke mantan bosku kalau aku bisa dapat pekerjaan yang lebih dari itu. Dan akan aku kasih lihat ke papanya Sari kalau aku bisa dapat pengganti yang lebih dari dia. Aku bisa hidup sendiri kok. Memangnya Cici ada uang? Lihat nih. Aku punya banyak tabungan perhiasan. Dan akan aku jual semua. Itu lebih dari cukup. Sudahlah dek. Aku pergi dulu. Ci, aku temanin Ci. Gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak setia. Jakarta ke Jayapura, jangan cinta kalau cuma pura-pura. Madura sampai Papua.
tadi udah perawatan ke rumah sakit. Terus kita juga udah mampir nih ke minimarket ya. Sekarang kita istirahat dulu kali ya di taman ini. Monggo, Ibu, mari duduk dulu. Oke. Gimana ibu-ibu, seneng gak hari ini? Kami senang Sari bisa menghibur mereka yang sedang dirawat. Melihat mereka di tengah sakitnya. Mereka merasa kuat di tengah perjuangan mereka. Kita mewakili sosok Tuhan, bukan begitu? Betul. Luar biasa ibu-ibu. Nah, untuk mengakhiri aktivitas kita hari ini, aku mau kita sedikit aja bahas firman Tuhan. Gimana ibu-ibu, masih ada dayanya kan? Bukan Ada Sari di HP-nya. rumah. Di rumah, daya apaan nih? Sabun colek kan? Yeay. Bukan sabun colek loh Daya yang Sari maksud tuh kekuatan, semangat. Masih kan? Sedikit firman Tuhan aja pasti akan menyemangati ibu-ibu. Non Sari memang selalu mendekati. Apa tadi? Menyemangati. Menyelimuti. Menyemangati. Wah, ini jadi kayak Sri Mulat aja. Maksudnya hari ini kita masih semangat. Ayo Non Sari, mumpung kita masih semangat. Semangat. Oke. Nggak tahu kenapa aku mau kita coba baca dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16. Buka HP-nya, ada di situ. Alamatnya di mana? Kok alamat? Buka Google Maps kan alamatnya di mana? Ya ke Matius, nggak canggih nih. Udah ibu-ibu pakai ini aja, HP paling canggih. Monggo, suatu ketika. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, nah kalau menurut ibu-ibu sendiri deh, siapa Yesus menurut ibu-ibu? Tuhan Yesus membuat mujizat. Tuhan Yesus itu penuh cinta dan kasih. Yeay. Yesus suka mengampuni. Yesus ganteng. Banyak ya ibu-ibu taunya Yesus begini, saya taunya Yesus begitu, Yesus harusnya begini, Yesus harusnya gitu. Banyak banget. Kita pengen Yesus itu menjadi seperti yang kita mau. Benar enggak? Tapi gimana kalau ternyata apa yang kita inginkan itu enggak terjadi? Yesus ternyata enggak begini. Yesus ternyata nggak begitu. Loh, kok Yesus begini sih? Yesus itu gimana sih? Nah, aku mau cerita pengalamanku setahun yang lalu sebelum II bergabung dengan kelompok ibu-ibu. Ayo, mari Bu. Nah, pada waktu itu aku menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik banget. Ya tapi nggak tahu sih ganteng atau enggak. Oke, jadi begini ceritanya. Semangatku begitu berapi-api dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu adalah kelompok pertama yang aku layani. Karena ibu-ibu punya semangat yang tinggi, suka bercanda, dan membuat penginjilanku berjalan realistis dan apa adanya. Firman Tuhan diterima dengan hati yang gembira, bersama-sama dan saling menguatkan.
Bertemu rutin dengan ibu-ibu membuat semangatku bertambah besar. Tapi halangan terbesar justru berasal dari keluargaku sendiri. Karena mereka belum mengenal Yesus. Aku ingat, waktu kecil dulu, Sari senang sekali kalau kita membawanya ke kuil. Dia berlari-lari dan banyak bertanya pada guru-guru di sana. Dan guru-guru di sana juga senang dan memuji akan kepintarannya. Selalu saja ada jawabanmu. Apa salahnya dengan ajaran yang Ii dan Mama kamu percayai? Dan yang kamu percayai juga sebelumnya? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Apakah ajaran lama kita ada membicarakan soal keselamatan? Ii dan Mama tidak bisa mempercayai ajaran yang penuh omong kosong itu. Selain ibu-ibu, aku juga berteman dengan anak-anak pinggir jalan yang hidupnya keras dan tidak mendapat siraman berita tentang kebaikan Tuhan. Mereka cerdas dan cepat menangkap apa yang aku kabarkan tentang Tuhan. Mereka kritis tentang keadaan mereka. Tuhan tuh sebenarnya ada atau enggak sih? Kenapa Tuhan gak peduli sama aku sama teman-teman aku ya? Kalian ingat Sari gak? Kalau kita butuh bantuan, kita boleh cari dia. Aku tidak mengharapkan dukungan. Aku tetap melayani Tuhan. Maaf Maaf Mah. Sari gak bisa. Aku lanjutkan api semangat itu. Sampai pada suatu hari, aku didiagnosa kanker payudara. Percuma saja semua yang kamu lakukan selama ini. Ada apa ini? Mama ada kenalan yang bisa menyembuhkan penyakitmu, Nak. Kenapa Tuhan malah ikut menentang aku? Coba kamu berdoa kepada Tuhanmu. Siapa tahu dia bisa menyembuhkanmu dari sakit kankermu. Kalau benar dia bisa, Ii akan percaya dan menyembahnya. Kau biarkan aku menderita. Kau kejam Tuhan. Jawab aku Tuhan. Jawab aku Tuhan. Di mana kamu Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengubah hati keluargaku, tapi malah merubah aku? Kau kejam Tuhan. Hari-hariku dipenuhi tanda tanya. Salahkah aku? Apa Tuhan tidak berkenan dengan sikapku? Kurang apa lagi coba? Lihat ibu-ibu, gimana pandangan saya tentang Yesus yang adalah Tuhan yang baik banget. Dalam sekejap saja berubah jadi Tuhan yang kejam. Kenapa? Karena Sari dicuekin. Karena Non Sari dibiarin kena kanker. Non Sari jadi bingung dan marah. Yesus ganteng-ganteng serigala. Ya Tuhan Yesus juga tahu sih kita bakal ngomong seperti itu. Karena ya dia paham, kita yang gak paham dengan rencananya. Tapi tenang aja, Tuhan Yesus masih punya episode selanjutnya kok. Mau tahu kelanjutannya? Jadi setelah kejadian itu, di tengah jawaban yang kosong, entah kenapa anak-anak pinggir jalan mencariku. Akhirnya kita nemuin Kak Sari di sini. Kak Sari kan pernah bilang tuh, kalau kita butuh bantuan, kita boleh cari Kak Sari. Oh, kalian lapar ya? Iya. Kalau makan mah hayo. Kalau yang lain, lihat dulu. Kali ini aku tidak bicara soal Tuhan lagi. Karena gak semua bisa dia bantu. Tapi Sekarang aku percaya deh kalau Tuhan tuh ada, Kak. loh, kenapa bisa gitu? Kan Kak Sari nolongin kita artinya Tuhan ada ya kan? Nah karena itu deh Tuhan tuh sayang banget sama dan peduli sama kita. Mereka yang bicara soal Tuhan. Ayo, jadi gak kita makan? Jadi Hatiku jadi gelisah.
Esok harinya kembali ada yang menjumpaiku. Halo Tante. Kali ini anak-anak kecil. Kalian lagi ngapain di sini? Kami sedang bermain Tante. Ayo ikut kita bermain. Kami bermain dan bermain. Mereka tampak bahagia. Aku pun ikut bahagia. Lupa dengan semua tanya. Kembali aku bertanya. Ngomong-ngomong, kalian lagi ngapain di sini? Sambil duduk, ayo. Aku akan di kemoterapi supaya sembuh. Nanti rambutku akan rontok. Tetapi Tante tidak usah khawatir karena rambutku bisa tumbuh kembali. Iya, Tante tidak usah khawatir karena Tuhan akan menumbuhkan rambut kita lagi. Asalkan kita rajin minum seperti rumput di depan rumah kita. Ayo kita bermain lagi. Kami bermain lagi. Pikiranku juga bermain lagi. Ada apa? Ternyata Tuhan sedang memberi jawaban atas semua tanya dan tuduhan. Seorang anak yang juga menderita sepertiku masih bisa tersenyum, masih bisa bermain dengan riang. Semua jadi jelas bagiku. Walau sakit, walau suka, aku milikmu Tuhan. Saya malu dengan diri saya sendiri. Saya kalah dengan anak kecil itu. Tuhan Yesus menggunakan anak kecil itu untuk mengajari saya. Siapa Yesus sesungguhnya? Bukan karena hidup aman dan tentram baru kita bisa bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi justru dalam segala kondisi apapun kita harus tetap mengakui bahwa Yesus adalah pemilik hidup kita yang sejati. Dan setelah kejadian itu, saya semakin berapi-api untuk mencari tahu dan mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Setelah itu, saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Maka dari itu, Tuhan Yesus bisa jadi siapa aja nih. Yang pasti untuk tujuan yang baik dan bukan untuk mencelakakan umatnya. Dan itu semua komplit kok tercatat dalam Alkitab. Maka dari itu, penting nih bagi kita untuk membaca, memahami, dan juga melakukan firman Tuhan. Gimana ibu-ibu, paham gak? Gak apa-apa, tenang aja. Karena di gereja kita ini ada acara ngopi. Ngobrolin firman dan iman yang diadakan 2 minggu sekali setelah ibadah. Di ngopi kita bisa membahas lebih dalam soal firman Tuhan yang mungkin belum kita mengerti atau belum kita pahami. Selain itu ada juga kok grup WA, namanya grup baca Alkitab. Di sana kita bisa diingatkan nih setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Gimana? Tertarik untuk join? Silakan hubungi RK. Siapa dia? Itu loh, Koko di sana yang murah senyum itu. Halo? Hah? Polisi? Hah? Iya, aku segera ke sana deh. Ada apa Sari? Sari. Mama kena rampok. Hah? Saat ini sedang luka parah dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Mau ibu, saya harus segera ke sana. Ikut. Belum. Dok, saya Sari, putri dari pasien, dan dia adik dari pasien. Gimana keadaan mama saya, Dok? Sari, Bu,
Saat ini kami sudah berhasil memulihkan luka luarnya. Tapi saat ini ibu masih koma. Maaf ya Sari, Ibu, ini saat-saat yang paling sulit. Jadi harap bersabar dan jangan gegabah. Jadi gimana dok? Berdoa ya Sari, Ibu. Kami sudah berusaha, selebihnya kita hanya bisa menunggu. Saat-saat begini lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Sebentar ya, saya pamit dulu. Baik dok. Makasih dok. Sari, Tuhan Yesus membuat mujizat. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, mari kita berdoa.
keadaan mama saya, Dok? Sari, maaf ibumu sudah. Sari, saat ini ibumu sudah stabil. Puji Sebentar ya, saya tinggal dulu. Jangan masuk dulu ya. Baik dok. Sari. 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 Mama! Ada kamu, Dek. Iya, Ci. Mama, kita udah berdoa berjam-jam buat Mama. Oh, pantes. Pantes. Mama lihat ada seseorang yang datang. Dia tenang, diam, tapi berwibawa. Dia mengulurkan tangannya kepada Mama. Mama coba ambil tangannya, tapi tidak bisa. Lalu Mama coba lagi ambil tangannya, tapi tidak bisa. Dia tersenyum. Mama merasakan bahagia yang meluap-luap. Dan tubuh Mama terasa ringan. Tapi akhirnya sosok itu menghilang. Oh, Yesus. Itu Yesus, Ci. Selamat ya Bu, Ibu sudah berjumpa dengan Yesus. Jadi menurut kita siapa Yesus itu? Yesus membuat mujizat. Dia itu penuh cinta dan kasih. Dia tetap ganteng. Menurut Mama, Yesus itu dokter dan Nabi yang agung. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.